Ya. Halo sahabat, selamat malam. Jumpa lagi dalam Memanal Cangkruan, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul dengan Cak Endon. Oke. Selamat malam Cak Endon. Selamat malam. Ketemu lagi. Iya. Ya, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, masih bisa merokok dan ngopi. Oh iya. Alhamdulillah. Ternyata Tuhan masih memberikan rezekinya, rezeki rokok. Iya. Ya. Kak Ini ngibul, kak kebul. iya. Ini sahabat, kita bicara tentang larikan ya. Kita melarikan. Kadang larikan ya. Sawah itu tak? Iya, Oh iya, sawah. sawah. Oh, Iya. itu menjadi pertanyaan dari saya. Iya. Sawah, kok bisa ya dikata larikan? Iya. Kenapa harus kata itu? Bukan kata yang lain. Oh iya. Sawah, seperti yang dikatakan Caden tadi, atau ladang misalnya. Oh gitu. Atau mungkin kata larikan itu ada sejarahnya. Ya. Gimana kronologinya itu? Sebenarnya itu cuma bahasa guyonan aja. Cuma bahasanya. Ya saya terbayang waktu itu kan ada apa kayak larik. Jadi larikan. Oh, iya. Punya mana yang lain? Ayo kita larikan itu, larikan. Untuk apa? Untuk bermanfaat bagi yang lain. Gitu. Oh, berarti hasilnya yang dari sana itu dilarikan untuk bermanfaat dari orang Iya. lain itu hasilnya ya. Dan belinya pun bantingan ya. Ayo Oh, larikan, iya. larikan semuanya. Iya. Larikan hartamu ke situ, larikan. Iya, larikan semuanya. Ayo kita sama-sama bareng-bareng bagaimana sawah itu ya, sawah yang terbeli dengan bantingan itu bisa bermanfaat bagi yang lain. Tidak hanya bermanfaat bagi kita. Dan ini kita mencoba apakah ini nanti bisa dicontoh dengan yang lainnya? Ya alhamdulillah. Iya, amin semoga. Soalnya ini satu contoh bagaimana seorang rakyat, seorang penduduk mau berbagi dengan yang lain. Coba kalau ini berlaku di Indonesia, wah Indonesia nggak sulit dijajah. Iya, makmur banget. Makmur. Dari kata tadi, larikan. Yang terbayangkan larikan. Iya, larikan. Berarti ini ada bayangan ke depan untuk beli yang banyak sawah ya? Harapan saya begitu. Kalau ini pikiran saya mungkin sekarang ini satu RT, kedepannya sampai satu desa, sampai kedepannya satu kecamatan. Apa yang kita lakukan bersama-sama, ya ayo kita bantu pemerintah. Jangan sampai pemerintah kita rusui, diganggu, jangan, kasihan. Ayo kita berpikir bersama. Dari hal yang kecil dulu. Coba kita lakukan bersama-sama. Kita jiwa gotong royong ini harus selalu ada di negeri ini. Ini adalah jiwa nenek moyang kita. Dan jiwa itu jiwa baik menurut saya. Harus kita lestarikan. Itu. Kalau bayangan gitu ngomong, duit sawah Cak Don. Saya yakin kalau kita sudah niat lillahi ta'ala untuk rahmatal lil alamin, Allah Ta'ala akan selalu memberikan jalan. Itu, yakin aja. Saya yakin satu kebaikan itu akan selalu bersama dengan Allah. Innallaha lama'al muhsinin. Kayak ustadz ya dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau ini kita berbuat tidak untuk kepentingan diri kita, tidak berbuat untuk kelompok kita, itu akan bisa dibantu oleh Allah Ta'ala asalkan kita memikirkan orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Iki itu ustadz yang kokon sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalau jiwa bermanfaat ini ada di negeri ini, Masya Allah, saya yakin Indonesia ini dalam keadaan sejahtera. Saya yakin Indonesia dalam keadaan gemah ripah loh jinawi. Oh, apa sih artinya gemah ripah loh jinawi? Apa ini? Apa sahabat? Iya. Padahal kayak apa? Saya jadi terbayang. Nah nih tuku larikan sak men wae dhuwite trek-trekan disok nang kono, nang larikan kono, kaya tumpukane pari ngono Cak Don. Iya. Mumpung duit cek laku, ngono duit gak laku piye? Iya. Ane kabeh kebutuhan tercukupi. Kan Ayo. nggak perlu uang. Iya. Akhirnya uang kan tidak menjadi
Tuhan sekarang. Iya, Kita sahabat. menurunkan pelan-pelan. Itu kan ya berhala juga sih ya itu ya. Iya. Iya, berhala model baru. Google, uang. Ya aneka kebutuhan yang kamu butuhkan itu menjadi berhala buat kamu. Oh iya. Oh sahabat, dengarkan. Nanti uang itu tidak akan payu lagi. Ayo, dikumpulkan ke sini. Iya. Ya, sama-sama teplekan kok biasa. Oh iya, itu budaya yang jos. Nek iku nang Indonesia budayane koyo ngono wes keren, keren banget iku. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apakah nama itu dari angan-angan Cak Antoni sendiri ataukah ada inspirasi dari mimpi atau dari Tuhan barangkali? Kalau saya ingat-ingat seperti itu, saya kadang-kadang saya takut akan menangis lagi. Nah, itu saya takut. Itu pernah terangan-angan saya menjadi rakyat biasa. Saya melihat bencana di alam ini, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Terus ada ketimpangan sosial, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Itu dulu terbayang banget di saya. Ya Allah, kalau kejadiannya seperti ini, matikan saya aja. Hidup saya rasanya nggak ada gunanya di dunia ini, karena saya nggak punya power apa-apa. Tapi sekarang saya diberi kesempatan sama Allah Ta'ala, punya sahabat banyak, mau memikirkan orang banyak. Ini saya dikasih harta yang luar biasa, yang berupa sahabat-sahabat ini semuanya. Jadi saya apa yang saya angan-angankan sekarang ini, kita berjalan ya kecil-kecilan dulu. Katanya mulai dari hal-hal kecil kita sudah mulai menata diri. Saya yakin nanti suatu saat akan menjadi besar. Besar apanya? Sejahtera untuk orang lain. Itu yang saya di benak saya. Dan alhamdulillah hari ini saya bercerita nggak perlu nangis lagi, karena saya sudah dikasih harta yang luar biasa berupa sahabat-sahabat ini yang tidak kenal lelah, tidak memandang kapan dia harus bekerja dan bekerja. Itu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat saya di sini. Terima kasih sahabat-sahabat. Kita terus berjuang dan berjuang bagaimana negeri ini, bagaimana dunia ini menjadi damai dan penuh kesejahteraan. Harapan saya ke depan seperti itu. Ya. Jadi pengungkapan itu saya jadi ikut terbawa rasa. Rasanya saya juga ingin menangis, tapi kita gak usah menangis, kita gembira aja. Yeah. Sahabat, kita gembira ya. Tuhan beri kegembiraan pada kami semuanya, beri kekuatan pada kami sahabat-sahabat semuanya, untuk sehingga bisa mewujudkan larikan itu menjadi suatu wajah yang cantik nantinya. Ya. Kalau tadi itu ada kronik, oh iya belum terjawab. Itu tadi dari mimpi ataukah dari? Kalau itu nggak mimpi. Ketika saya nonton TV dulu, saya kan selalu lihat bencana. Saya nggak bisa apa-apa, lihat ketimpangan sosial, penggusuran. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi live. Akhirnya satu saat, nah kalau ini yang mimpi. Satu saat saya merasa dari satu lembah begitu, rasanya tenang. Dan di situ tiba-tiba ada satu sosok yang melemparkan saya kembali ke dunia. Waktu itu kata satu sosok itu, tugasmu belum selesai di dunia. Nah, pada waktu kembali ke dunia, saya heran, tugas apa saya di dunia ini? Kemarin saya sudah kepingin mati karena saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi nggak Pak, saya sambil merenung, apa ya tugas saya di dunia ini? Mau ngapain saya? Saya harus apa di dunia ini? Akhirnya saya mencoba di rumah, saya buka satu pengajian yang membaca kitab. Ada teman-teman yang datang, kita sharing bagaimana menata hidup ini lebih baik ke depan. Nah, ternyata dia awali dari situ. Akhirnya lama-kelamaan saya tidak kepingin memikirkan diri sendiri, bagaimana orang lain itu bisa
berbuat baik. Saya ingat ajaran Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu saya ingat, ya Allah, saya belum menjadi umatnya Rasul yang baik. Saya belum menjadi orang yang berakhlak. Makanya saya mengajak teman-teman, ayo kita berakhlak. Kita gak perlu menyalahkan orang lain. Kita gak perlu menjadi orang-orang yang kaku. Ayo kita benahi diri kita. Belajar tidak marah. Belajar menerima apa adanya. Kita selalu bersyukur menjalani hidup ini. Makan atau tidak makan hari ini, berpositif thinkinglah kepada Tuhan. Maka itu akan menenangkan dalam perjalanan hidupmu. Itu. Oh, iya. Berarti bisa kata larikan itu dari itu ya. Awalnya yang dari beli larikan itu ya berarti. Bisa disambil dari situ ya. Iya, Larikan. itu ada ceritanya juga. Saya kan duduk-duduk di irigasi itu. Itu saya merenung, seandainya Tuhan memberikan kesempatan saya untuk teman saya bekerja dan sampai ada kemandirian ekonomi, asik kali ya. Saya berpikir mungkin lama-kelamaan saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua tidak menuhankan selain Tuhan. Itu inti awalnya begitu. Semua disediakan oleh Tuhan. Makanya saya kembali kepada lagunya Gus Plus atau apa yang tanah kita adalah tanah surga. Kembali ke situ. Semuanya nanti kita full organik. Jangan diperkosa itu tanah. Jangan dikasih yang kimia-kimia. Ayo kembali kepada back to nature. Kembali kepada yang alami. Alami itu lebih dekat kepada Tuhan. Kalau yang non alami itu kan jauh dari Tuhan. Tuhan suka yang sesuatu yang alami, yang tidak dipoles-poles. Itu menurut saya. Terus tadi ada sedikit dari mimpi tadi, seakan-akan Cak Don dilempar ke bumi yang mengatakan tugasmu belum selesai. Kira-kira sama niku sapa sih, Cak? Garo, adewe garo. Saya orang yang bodoh, yang saya tahu bagaimana mensyukuri kehidupan ini tanpa harus menyalahkan siapapun. Semua akan penuh hikmah, penuh pelajaran, penuh ilmu dari Tuhan. Asalkan kita mau mensyukuri yang ada. Ilmu Tuhan akan datang kepada kita kalau kita selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya Allah, semua sudah ada di Al-Qur'an. Kenapa saya tidak berpikir seperti itu? Jadi hamba yang bersyukur aja, maka tambah nikmat akan selalu ada. Maka jangan sampai menjadi sebaliknya. Wala in kafartum, jika kamu mengkufuri nikmatku yang kuberikan padamu, sama juga inna adzabi lasyadid, mengundang siksa. Berarti selama ini saya tidak bersyukur, akhirnya hati saya menjadi tidak tenang, pikiran saya menjadi kacau. Akhirnya saya tanpa sadar memancarkan energi yang tidak baik. Ya Allah, semuanya sudah diterangkan di Al-Quran. Kenapa saya tidak tahu? Kenapa ini tidak saya jadikan pedoman dalam perjalanan hidup saya? Harusnya saya sadar dari dulu. Tapi nggak apa-apa lah. Orang untuk menjadi sadar perlu sesat duluan ya. Iya, perlu bingung dulu. Iya, ya, perlu bingung. Jadi Iya. bisa menemukan. Iya, terima kasih Tuhan. Ya, kemudian selanjutnya kalau sudah ketemu dari dilarikan dan sekarang dari hasil teplakan itu sudah terwujud itu saya. Kemudian misi ke depannya. Nah, kalau memang itu sebuah komponen akhir zaman katakanlah, komponen akhir zaman, misinya itu ke depannya apa? Saya kepingin Tuhan itu dinomorsatukan, bukan yang lain. Harapan saya begitu. Makanya teman-teman kumpul di sini, ayo ada kita makan bersama. Kalau tidak ada kita makan bersama. Jangan sampai kita menuhankan yang lain. Jangan menuhankan kebutuhan kita. Jangan. Kembali, Tuhan harus kita nomorsatukan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin selamat di akhir zaman ini. Jangan duakan Tuhan, apalagi disemiliarkan Tuhan. Jangan, kacau itu. Kehidupan kacau. Ya. Iya. Oh, itu Mas, kalau kita kebutuhan tentang makan misalnya ya. Makan ini kan perlu kalau masyarakat umum katakan
Saya lapar, saya harus makan. Saya harus makan. Meskipun dibalik saya hidup perlu makan atau biar saya hidup itu perlu makan. Oh. Apakah itu bisa dikategorikan menyekutukan Tuhan? Oh, tergantung sih sebenarnya. Tergantung, kalau ada makanan kamu menganggap ini pemberian Tuhan. Tuhan yang memberikan. Maka bersyukurlah di situ. Maka kamu nggak perlu menyekutukan. Sadari bahwa ketika sesuatu apapun yang ada di depanmu, itu harus sadari dulu, ini pemberian Tuhan kepada kita. Nah, ketika makan, saya bukan hidup perkara makan. Tuhan bisa menghidupkan orang yang mati berlama-lama yang nggak makan itu, asal satu kafe ya juga begitu, nggak makan juga hidup. Berarti bukan sebab makan kamu bisa hidup. Tapi kalau adanya makanan, sadari itu pemberian Allah Ta'ala, nikmat. Allah Ta'ala bisa menghidupkan seseorang, bisa dengan sebab ataupun tanpa sebab. Jangan diatur-atur Tuhan menghidupi dirimu dengan cara apapun. Harus pakai makan, harus makan. Enggak. Gara-gara makan ini kadang-kadang orang bisa menyakiti orang lain. Karena apa? Tidak disadari bahwa hidupmu tidak harus mesti makan dan makan. Allah Ta'ala sudah ngasih alat di dalam diri kita untuk bisa menyerap energi-energi alam yang membuat dirimu kenyang. Kalau kita tahu di sana. Kalau kamu selalu mengandalkan Tuhan, yakinlah Tuhan akan memberikan kehidupan pada dirimu. Kehidupan kamu tidak harus ada sebab. Kalau ada sebab, jangan pernah kamu tolak. Oh, saya dikasih sama klothok aja suka kok ya. Ya Allah, klothok ya Allah, langsung lapar. Engkau mau memberikan kenikmatan kepada saya walaupun dengan ikan klothok. Wah. Tapi jangan dilupakan Tuhan. Jadi kalau dia bersyukur itu tidak cukup mengatakan alhamdulillah, itu tidak cukup ya. Enggak. Dengan kata-katamu yang lebih komunikatif kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan ini. Tuhan, mari saya makan. Gitu sudah bagus. Oh, gitu ya. Jadi lebih komunikatif ya. Iya. Tuhan, ya. Kalau bicara Bismillahirrahmanirrahim tapi nggak ingat Tuhan, ingat yang dimakan, berarti kan sudah menduakan sama Allah Ta'ala. Iya. Berarti ini di saat sholat, ya kan pada saat ini kan makan malam biasanya kan masa itu kan maghrib itu ya. Jadi saya sholat maghrib dulu apa makan ya. Padahal pada saat menjalankan sholat pengen makan itu. Ini gimana ini? Wah, itu saya pakai dalilnya ulama aja deh kalau yang begituan. Kalau saya ulama kan bicaranya ya makan dulu daripada sholat. Makan ingat sholat itu akan lebih baik daripada sholat ingat makan. Dalilnya ulama itu sudah. Saya ikut itu. Cocok itu. Bisa celaka ya kalau itu tadi ya. Iya, bisa celaka. Wailul lil musholin. Celaka lah bagi orang sholat. Oh, wow, sholat celaka. Sholat bisa celaka. Iya. Waduh, iya. Berarti tadi alurnya ke depannya untuk kemakmuran seluruh umat. Ini adalah miniatur dulu. Mudah-mudahan nanti bisa dicontoh oleh yang lain. Saya yakin rakyat Indonesia punya nurani, punya karya. Sesuatu yang baik akan diikuti, asalkan kita dengan niatan tulus. Ya, kemudian yang keempat, kalau larikan itu sebagai media untuk membawa umat kembali, ya. Terus bagaimana seharusnya atau bagaimana wajah dari larikan yang diinginkan oleh Tuhan sebagai mungkin daya tarik untuk masyarakat ya ketarik untuk ke situ. Ya, bikin aja indah, kita lakukan dengan sukacita. Apa yang kita lakukan secara sukacita itu pun menjadi menarik bagi yang lain karena energi yang kita tampilkan energi kegembiraan. Maka mereka akan datang itu dengan kegembiraan pula. Ketulusan penting di sini. Tulus itu menghasilkan satu kebahagiaan, bahkan rasa surga. Harapan saya, larikan ini orang datang di larikan itu, rasa surga yang dia dapat, walaupun masih jeglong-jeglong. Iya, masih jeglong-jeglong. Ya, perlu pembangunan ya. Iya. Berarti perlu besi itu. Perlu semen itu. Oh iya. Koral, pasir semuanya ya. Iya. Tapi jangan dituhankan besi itu ya. Oh iya. Besi kita ajak, ayo kita mari-mari kita mari hidup di
dilarikan yang penuh hawa surga. Harusnya orang-orang seneng kalau mengajak umat yang bernama besi ditaruh di larian, baru dijadikan tempat yang nyaman untuk orang-orang yang akan datang di kemudian hari nanti. Kalau dilewati orang itu jariah ya Cak ya. Iya. Itu Iya. harus berpikir begitu. Itu dilewati hanya gara-gara mengajak besi. Itu full amalun sholihun. Iku nek kanggo wong sing duwe wong tuwa, amalun sholihun ya dolah ngono. Iya. Jantan, jangan sahabat di rasa-rasane. Waduh, teplekan mana iki? Gak sabar. Kalau teplekan lagi berarti kamu masih diajak sama Allah Ta'ala untuk menjadi baik. Jangan bosan-bosan. Permainan atau game ini jangan pernah tidak kamu ikuti. Karena ini satu permainan yang membuat dirimu akan lebih sempurna, menjadi hamba-hamba yang tulus, menjadi alat-alatnya Tuhan bekerja di alam. Wow, keren. Jangan ditinggalkan itu. Lebih bagus lagi membangun rasa yang sangat gembira kalau saya bisa ikut gitu ya. Wah, Jos, top ya. habis. Iya, itu rasanya hari saya gembira sekali dengan obrolan yang ngalor ngidul ini. Iya, asal jeplak ya pokoknya. Asal jeplak Bu aja. bener bu enggak ya asal Iya, ngomong aja. bisa asal jeplak aja. Iya. Sebenarnya waktunya ini terbatas. Mungkin lain kali bisa ketemu lagi dan ngobrol lagi, ngalor ngidul lagi ya. Iya. Terima kasih atas masukan-masukannya buat saya. Iya. Ya. Oke. Terima kasih para sahabat. Halo, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.